Against the Gods Bab 2090, Jalan yang Berbeda. Setelah berkeliling selama setengah jam, Yun Ce mengubah arah dan menuju lembah mimpi. Meskipun lembah mimpi bernama lembah, namun sebenarnya dia terletak di aula besar. Aula itu tampak hanya beberapa mil dari luar, tetapi sebenarnya berisi ruang seluas 100 mil. Itu berkabut dan tampak seperti dunia ilusi. Ketika Yun Ce mendekat, seorang murid lembah mimpi telah datang menemuinya dan berkata dengan kaku, "Kamu bukan orang yang suka bermimpi. Tolong menjauhlah dari tempat ini." Orang yang ingin memasuki lembah mimpi biasanya memiliki wajah yang muram atau jiwa yang maniak. Sedangkan Yun Ce, jelas bahwa dia bukanlah orang yang ingin bermimpi. Yun Ce berkata dengan acuh tak acuh, "Tolong beritahu Tuan Lembah Naihe bahwa Yun Ce ada di sini untuk berkunjung." Yun Ce. Murid lembah mimpi sedikit mengernyit, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, "Yuan. Anak Dewa Yuan." Dia segera berlutut dengan satu kaki, "Saya buta dan tidak tahu bahwa anak Dewa Yuan ada di sini. Mohon maafkan saya. Apakah penguasa lembah Naihe ada di sini?" tanya Yun Ce. Murid lembah menjawab dengan hormat, "Penguasa lembah baru saja menerima tamu istimewa secara langsung, dia sekarang ada di lembah. Saya akan pergi dan memberi tahu dia." Tanpa membiarkan Yun Ce menunggu terlalu lama, Meng Naihe pun segera keluar, dan wajah tuanya sudah tersenyum dari jauh. Anak Dewa Yuan ternyata punya waktu untuk datang ke sini, yang benar-benar membuat orang tua ini sangat gembira. Yun Ce, yang memiliki keilahian yang sempurna dan bertindak seperti penakluk, telah menolak gelar anak dewa, tetapi di matanya, ia sudah menjadi dewa penenun mimpi di masa depan. Upacara itu belum lama berakhir, dan ia masih dalam keadaan gembira yang belum mereda. Kali ini, Yun Ce berinisiatif untuk berkunjung, yang membuatnya, seorang lelaki tua yang telah melihat perubahan hidup, merasa sedikit tersanjung. Yun Ce membungkuk sedikit, berbicara dengan rendah hati, "Saya tidak memberitahu Anda tentang kunjungan saya sebelumnya, yang benar-benar lancang. Saya harap saya tidak mengganggu Anda." Meng Naihe buru-buru menghindarinya, "Tidak, tidak, kamu adalah anak dewa, bagaimana mungkin kamu tunduk pada orang tua sepertiku yang setengah terkubur di dalam tanah? Jika anak dewa punya instruksi, bicaralah saja." Yun Ce tidak membuang-buang kata lagi dan berkata langsung, "Kalau begitu, aku akan bersikap tidak sopan jika menolak. Baru saja, apakah mantan anak dewa kerajaan ilahi Xiao Dai, Pan Buang, memasuki lembah mimpi?" "Ya." Meng Naihe menghela napas sambil memikirkan Pan Buang, sayang sekali, takdir mempermainkan manusia. Anak dewa di masa lalu, sekarang hatinya telah mati seperti jurang yang dalam dan telah kehilangan semua harapan, dan semua pikirannya hilang. Sungguh menyedihkan. Apakah anak dewa ada hubungannya dengan Pan Buang? Mungkinkah anak dewa dan Pan Buang memiliki persahabatan? Yun Ce menggelengkan kepalanya, tidak ada persahabatan. Pan Buang sekarang dalam mimpi, Meng Naihe berkata sambil mendesah, bagaimanapun, dia adalah mantan anak dewa kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Aku telah mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi dia begitu putus asa sehingga dia tidak lagi peduli dengan dunia fana dan hanya ingin jatuh ke dalam mimpi selamanya. Dia bahkan menyerahkan semua kristal jurang dan keterampilan mistis di tubuhnya, dan hanya ingin tidur selama mungkin. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menurut. Dia telah tertidur lelap saat ini. Tepat ketika aku hendak membuatnya tertidur, aku mendengar berita tentang kedatangan anak Dewa Yuan, jadi aku menurunkannya dan bergegas menghampiri. Yun Ce tampak lega, baguslah, hampir saja terjadi bencana. Menyebabkan bencana. Meng Naihe tampak terkejut, apa maksudmu? Guru lembah Naihe, ekspresi Yun Ce menjadi sedikit serius, kamu telah menjadi master lembah selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu sejarah lembah mimpi, apakah ada anak dewa dan dewi yang pernah bermimpi di sana? Tidak pernah. Meng Naihe menjawab tanpa ragu, mereka yang bisa menjadi anak dewa dan dewi semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, jadi mengapa mereka membutuhkan mimpi ilusi untuk melarikan diri dari kesedihan dunia? Dan begitu mereka berada dalam mimpi, tubuh mereka setengah tidak berguna, dan tidak ada kemungkinan bagi anak dewa dan dewi untuk datang ke sini. Dia tampaknya memahami maksud Yun Ce, lalu berkata, Pan Buang dulunya adalah anak dewa, tetapi sekarang dia telah ditinggalkan, dan statusnya di kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu tidak sebaik putra biasa. Dan pengalamannya. Meng Naihe menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi, itu bagus untuk bermimpi, itu selalu melegakan. Yun Ce sedikit mengernyit, meskipun dia telah ditinggalkan, dia adalah pewaris dewa dengan 8 poin ketuhanan. Dan, Tuan Naihe, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan menjadi anak dewa kupu-kupu burung hantu lagi di masa depan? Meng Naihe tercengang, anak dewa Yuan. Apa maksudmu dengan ini? Tuan Naihe, apakah Anda masih ingat berapa banyak poin ketuhanan yang dimiliki Meng Jianyuan saat itu? Yun Ce mengajukan pertanyaan yang diketahui oleh semua orang di kerajaan dewa penenun mimpi. 8 poin.
Meng Naihe menjawab dengan ragu. Bagaimana sekarang? Yun Ce bertanya lagi. 10 poin. Tatapan mata Yun Ce terpaku, membuat Meng Naihe merasakan tekanan tak kasat mata yang tak dapat dijelaskan, karena Meng Jianyuan, yang terlahir dengan 8 poin keilahian, dapat membangkitkan keilahiannya nanti, mengapa Pan Buang tidak bisa? Ini. Meng Naihe berkata, keajaiban seperti anak Dewa Yuan sulit dilihat sekali dalam 100.000 tahun, bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk mereproduksinya? Ya, memang sulit untuk melihatnya sekali dalam 100.000 tahun, tetapi bukan berarti itu sama sekali tidak mungkin. Suara Yun Ce sedikit melambat, lalu, bagaimana jika itu terjadi? Bagaimana jika Pan Buang membangkitkan keilahiannya sepertiku, dan kualifikasi komprehensifnya melampaui anak Dewa Xiao di saat ini, apakah kamu sudah memikirkan apa konsekuensinya? Napas Meng Naihe tersendat. Yun Ce melanjutkan, begitu kamu tenggelam dalam mimpi dan menikmati segala sesuatu yang berada di luar jangkauan kenyataan, kamu tidak akan lagi dapat menerima dunia yang kejam dan tanpa harapan, dan segala sesuatu dari tubuh hingga pikiran akan sia-sia. Dan jika Pan Buang seperti itu membangkitkan keilahian, tetapi menjadi orang yang tidak berguna karena mimpi, maka, dapatkah kamu bayangkan betapa marahnya kerajaan ilahi Xiaodi? Siapa yang akan disalahkan atas semua ini? Sebelum Meng Naihe menjawab, kata-katanya ditekan selangkah demi selangkah, Tuan Lembah Naihe, apakah Anda yakin bahwa, bagaimana jika, ini benar-benar terjadi? Atau, Anda jelas dapat menolaknya, mengapa membawa risiko yang sangat besar ke lembah mimpi? Beberapa kata terakhir Yun Ce memusnahkan semua sanggahan yang hendak dikatakan Meng Naihe, dan menggantinya dengan keringat dingin yang tiba-tiba. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah terbangun dari mimpi, dan berkata, apa yang dikatakan anak Dewa Yuan benar sekali. Bahkan jika itu sangat mustahil, begitu itu terjadi, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Untung anak Dewa Yuan datang tepat waktu, dan mimpinya belum dimulai. Aku akan membawanya keluar sekarang. Tidak. Yun Ce menghentikannya, Pan Buang sekarang berada di lembah mimpi. Kamu baru saja mengatakan bahwa hatinya seperti jurang yang mati dan dia telah kehilangan semua harapan. Jika dia dibangunkan dan diberitahu bahwa dia tidak dapat bermimpi, itu sama saja dengan memutus keinginan terakhirnya di dunia. Tuan Naihe, Anda telah melihat banyak orang yang hatinya sudah mati dalam hidup Anda, dan pasti banyak yang ditolak bermimpi karena berbagai alasan. Di antara mereka, berapa banyak yang memilih untuk mati sendiri? Wajah Meng Naihe sedikit berubah. Melihat kondisi Pan Buang saat ini, jika kita mengambil sedikit harapan terakhirnya, apakah dia akan memilih bunuh diri? Apakah itu mungkin? Dia menatap Meng Naihe dan melanjutkan, jika itu yang terjadi, mantan anak dewa kerajaan kupu-kupu burung hantu akan bunuh diri di kerajaan penenun mimpi. Yun Ce menggelengkan kepalanya sedikit, masalah ini bisa besar atau kecil. Namun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, ini terkait langsung dengan kerajaan penenun mimpi. Ini juga merupakan risiko yang tidak boleh diambil. Meng Naihe berbalik dan menghadap Yun Ce saat ini. Sosok lamanya sedikit lebih pendek, tolong biarkan anak dewa menjelaskan dengan jelas. Sebagai penguasa lembah mimpi, dia telah mengenal banyak sekali orang dalam hidupnya. Namun, dia belum pernah menerima orang seperti mantan anak dewa. Karena terlalu sulit untuk melahirkan anak dewa dengan ketuhanan yang cukup. Dalam sejarah, pada dasarnya setiap era memiliki satu anak dewa. Namun, di era ini, banyak anak dewa atau dewi muncul di banyak kerajaan. Ini tidak diragukan lagi merupakan keajaiban era ini, dan juga telah menghasilkan pepatah serupa bahwa mereka dilahirkan untuk menghadapi malapetaka. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Meng Naihe menghadapi situasi seperti ini. Setelah pengingat Yun Ce yang berulang kali, dia menyadari bahwa dia sendiri hampir mengubur bahaya tersembunyi yang besar. Yun Ce sedang berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa dia telah tertidur lelap. Jadi, Tuan Naihe, apakah ada cara untuk membimbing kesadarannya dan membuatnya mengikuti saya dengan patuh? Meng Naihe buru-buru berkata, ini sederhana. Untuk memasuki mimpi, mereka yang berada jauh di dalam mimpi akan mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanan jiwa mereka. Dalam keadaan komanya saat ini, mudah untuk memberinya petunjuk. Namun, langkah ini mungkin tidak akurat. Kita harus bertindak dalam keadaan darurat. Yun Ce langsung memberi perintah, Tuan Naihe, suruh seseorang segera menyiapkan perahu misterius kecil, lalu arahkan ke arah lautan kabut. Pada saat yang sama, beri Pan Buang petunjuk agar dia mengikutiku dalam waktu setengah jam. Saya pribadi akan mengusirnya dari kerajaan penenun mimpi, dan membiarkan banyak orang menyaksikan kejadian ini. Dengan cara ini, ketika Pan Buang terbangun di tempat lain, dia akan tahu bahwa dia telah ditolak oleh lembah mimpi. Pilihan apapun yang dia buat saat itu tidak ada hubungannya dengan lembah mimpi dan kerajaan penenun mimpi kita. Meng Naihe mengangguk dengan berat, dengan cara ini, semua risiko yang mungkin terjadi memang dihilangkan.
Anak Dewa Yuan baru berusia 26 tahun, tetapi pikirannya sangat teliti dan berpandangan jauh ke depan. Saya sangat terkesan. Dengan anak Dewa Yuan di kerajaan penenun mimpi kita akan mengantar era kejayaan yang tak berujung. Tak lama kemudian, sebuah perahu misterius telah siap, dan Yun Ce berdiri di atasnya. Di sampingnya ada Pan Buwang, yang tampak tidak fokus. Zhou Yuan, tinggallah di istana anak dewa, dan kamu tidak diizinkan untuk mengikuti. Yun Ce mengirim pesan suara ke kegelapan. Tak lama kemudian terdengar suara Meng Zhou Yuan, anak dewa, aku telah diperintahkan untuk tidak meninggalkan Tuan Muda. Yun Ce menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin, aku tidak membutuhkan siapapun yang tidak mematuhi perintahku di dekatku. Setelah waktu yang lama, suara Meng Zhou Yuan terdengar lagi, Zhou Yuan akan menunggu Tuan Muda kembali dengan selamat. Jangan khawatir, ini hanya perpisahan yang sebentar, aku akan cepat kembali. Bahtera mulai terbang, dan tiba-tiba, banyak orang di kerajaan penenun mimpi menyaksikan Yun Ce secara pribadi mengirim mantan anak dewa kupu-kupu burung hantu, Pan Buwang, yang ingin memasuki lembah mimpi, keluar dari kerajaan penenun mimpi. Bahtera terbang keluar dari perbatasan dan langsung menuju ke arah lautan kabut. Yun Ce berdiri di depan Bahtera, kesadarannya menutupi bagian depan. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Li Su. Yun Ce menyipitkan matanya, orang yang hatinya sudah mati adalah yang terbaik sebagai alat. Selama kamu memberinya apa yang paling dia butuhkan, dia bisa melakukan apa saja. Dia sangat yakin akan hal itu karena dia pernah seperti ini sebelumnya. Kau akan membawanya kemana? Li Su bertanya lagi. Tidak kemana-mana. Yun Ce tersenyum tipis, itu hanya kedok. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih Pan Buwang dan jatuh langsung ke gunung tandus tak berujung di bawahnya, hanya menyisakan Bahtera yang masih terbang ke arah yang telah ditentukan hingga energinya habis dan jatuh ke lautan kabut. Bang! Keduanya jatuh ke tanah, dan Yun Ce dengan cepat mengambil batu ilahi kekosongan. Cahaya merah bersinar, dan susunan formasi langsung terbentuk. Yun Ce telah menghilang bersama Pan Buwang. Di kedalaman lautan kabut, Yun Ce melempar Pan Buwang ke tanah. Saat kesadaran ilahinya menyebar, leluhur Dewa Kilin di tempat yang sunyi membuka matanya, dan aura yang menakutkan langsung menutupi Pan Buwang yang sedang tidur, menekannya ke tanah. Bahkan jika dia bangun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yun Ce telah melangkah ke dalam arai lagi dan berteleportasi kembali ke tempat sebelumnya. Dia menyingkirkan batu ilahi kekosongan, setelah itu Yun Ce terbang kembali ke kerajaan penenun mimpi dengan kecepatan sedang. Semua orang melihat Yun Ce mengirim Pan Buwang pergi dengan perahu misterius, dan segera dia kembali sendirian, jelas-jelas dia hanya mengirimnya pergi. Dengan cara ini, apapun yang terjadi pada Pan Buwang di luar setelahnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia, Yun Ce. Setelah kembali ke kerajaan penenun mimpi, Yun Ce langsung kembali ke istana anak dewa. Ketika dia mendekat, penguasa aula mimpi pertama, Meng Kongdu, datang menemuinya. Ada juga seorang pemuda yang mengikutinya. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya salah satu putra Meng Kongdu. Yun Ce memperlambat langkahnya dan menyapanya, Tuan Dumeng. Wajah Meng Kongdu menjadi gelap, matanya berpaling, dan dia mendengus dingin. Pemuda di belakangnya memiliki ekspresi kusut, tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit ke arah Yun Ce. Yun Ce tidak bereaksi terhadap ini. Ketika dia lewat, dia mencibir dingin dan berkata, bodoh. Meng Kongdu tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, Meng Jianyuan. Apa yang kamu katakan? Yun Ce juga berhenti dan berbalik, tetapi dibandingkan dengan wajah marah Meng Kongdu, dia tersenyum tipis, sepertinya Tuan Du Meng sudah tua dan telinganya hampir tidak berguna. Dalam hal ini, saya mungkin juga membiarkan Tuan Du Meng mendengarkan dengan saksama, saya katakan. Bodoh. Ha! Meng Kongdu berkata dengan marah, Meng Jianyuan, apakah kau pikir karena kamu memiliki perlindungan pedang abadi dan keilahian yang sempurna, aku tidak berani memberimu pelajaran? Boom! Saat kelima jarinya terbuka, badai di sekitarnya meraung, dan ruang bergetar hebat, ha. Yun Ce mencibir, lalu tertawa nakal, karena kamu tahu aku dilindungi oleh Dewi Pedang, kamu harus tahu bahwa jika bibiku ingin membunuh seseorang, dia tidak akan pernah peduli dengan identitas orang lain. Karena kamu tahu aku memiliki keilahian yang sempurna, kamu harus tahu siapa yang akan dihormati di masa depan di kerajaan penenun mimpi ini. Tubuh Meng Kongdu menegang, dan momentumnya tiba-tiba melemah. Menghadapi aura Meng Kongdu yang sangat menakutkan, Yun Ce mengangkat matanya dengan jijik, siapapun yang memiliki sedikit otak harus tahu bagaimana menilai situasi. Bahkan jika Anda masih tidak ingin meninggalkan faksi Meng Jianxi, Anda harus tahu bagaimana berteman dengan kedua belah pihak dan meninggalkan jalan keluar. Sayangnya, selalu ada orang bodoh yang merasa benar sendiri di dunia ini. Tidakkah Anda berpikir begitu, Tuan Du Meng? Kamu. Wajah Meng Kongdu tampak garang, tetapi momentumnya jelas semakin melemah.
Sebuah tangan diletakkan di lengan Meng Kongdu, dan pemuda itu bergegas maju dan membungkuk dengan hormat, "Anak dewa, ayahku selalu memiliki temperamen yang keras dan tidak fleksibel, tetapi dia tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Mohon maafkan dia. Aku akan pergi ke istanamu atas nama ayahku untuk meminta maaf kepadamu suatu hari nanti." Mulut Meng Kongdu berkedut, tetapi dia tidak membantah. Yun Ce menatap pemuda itu dalam-dalam, berhenti berbicara, dan berbalik. Auranya tertahan, lengan Meng Kongdu terjatuh, dan dia sedikit linglung untuk beberapa saat. Kembali ke aula anak dewa, Yun Ce melangkah langsung ke ruang kultivasi. Jauh di dalam lautan kabut, Pan Buang berjuang untuk bangun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Ketika dia sadar kembali, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi oleh ribuan gunung. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan pandangannya adalah kegelapan yang pekat dan debu jurang yang lebih tebal. Ini adalah... Di mana ini? Seharusnya aku berada dalam mimpi. Mengapa aku masih merasakan begitu banyak kesakitan? Mengapa aku belum melihat Wu Qing? Kamu akhirnya bangun, bocah yang menyedihkan. Suara yang dalam dan dingin yang tampak dekat namun jauh mencapai telinganya. Penglihatan Pan Buang sulit untuk bergeser, dan ia melihat kabut abu-abu yang terpelintir, dan sepasang mata yang seperti cahaya malam yang gelap, terus berubah. Siapa kamu? Dia seharusnya tenggelam dalam apa yang seharusnya menjadi mimpi yang paling sempurna, tetapi mengapa kali ini seperti mimpi buruk yang paling gelap? Bayangan abu-abu yang terpelintir memberinya jawaban, "Aku adalah Kaisar Kabut yang menguasai Laut Kabut." Kabut. Kaisar. Dia berbisik pelan, lalu tertawa sinis, "Hahaha. Konyol. Kamu benar-benar menggunakan cara konyol seperti itu untuk mempermalukanku. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu punya nyali. Bunuh saja aku." Hahaha. Kaisar Kabut tersenyum tipis, seekor reptil tanpa tulang tidak layak dipermalukan oleh Kaisar ini. Pan Buang, Kaisar Kabut memanggil namanya, "Orang menyedihkan sepertimu membiarkan gelar, anak dewa, dipermalukan olehmu dan dicap dengan noda abadi." Hahaha. Pan Buang masih tertawa terbahak-bahak, tidak peduli bagaimana pihak lain tahu siapa dia, "Ya, aku memang sampah yang menyedihkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin melindungi ibuku, tetapi aku melihatnya meninggal secara tragis, orang yang menyakitinya sangat dekat, tetapi aku tidak berdaya. Aku sudah berjanji pada Wu Qing untuk membantunya menyingkirkan wanita gila itu, tapi... Dia meninggal. Dia meninggal. Tapi aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk membalaskan dendamnya." Hahaha. Hahaha. Dia tertawa, tapi air matanya mengalir. Kaisar Kabut berkata, "Jadi, bagaimana Shen Wu Qing meninggal? Apakah kamu menyaksikan kematiannya dengan mata kepalamu sendiri?" Pan Buang masih tertawa sedih, "Tidak. Aku bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kalinya." "Maksudku, kamu tidak melihat kematiannya dengan mata kepalamu sendiri." Suara Kaisar Kabut tiba-tiba menjadi tegas, "Lalu mengapa menurutmu dia sudah mati?" Tawa menyedihkan Pan Buang tiba-tiba berhenti, lalu dia tiba-tiba meraung tak terkendali, "Dia mati. Shen Wuyanye membunuhnya, semua orang tahu dia sudah mati." Kaisar Kabut mencibir, "Jadi, kau bisa tahu kematian orang yang kau cintai hanya berdasarkan perkataan orang lain. Daripada percaya bahwa dia akan terus hidup untukmu, menanggung penghinaan untukmu, dan berjuang demi hidupmu. Atau apakah dia seperti dirimu, seorang pecundang yang kehilangan semua harapan saat menghadapi kejatuhan?" Tatapan mata Pan Buang tajam, "Dia bukan pecundang. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan kata itu tentangnya. Kamulah yang menganggap dia pecundang." Suara Kaisar Kabut benar-benar menelan raungannya, "Kamulah yang mengatakan bahwa dia sudah mati. Kamulah yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke kerajaan malam abadi untuk memastikannya dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana kamu bisa pantas memiliki Dewi Malam Abadi yang terdahulu jika kamu begitu menyedihkan?" Catatan, Xiao Dai, kupu-kupu burung hantu. Zetian, penghancur surga. Shen Luo, tanpa batas. Dreamweaver, penenun mimpi. Eternal Night, malam abadi.